Halo Sobat Next Level, kembali lagi di channel Next Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Buka ya, di mana Buka ini IPO baru tahun 2021. Setelah IPO harganya naik sedikit, kemudian habis itu turun terus teman-teman ya. Nah, kita akan cek kenapa terjadi seperti itu di video ini ya. Nanti video ini akan kita bagi menjadi 5 materi teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas company profile seperti biasa, kemudian kita akan cek fundamental analisisnya atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian seasonality atau bulan terbaik untuk big stock ini teman-teman ya. Kemudian bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi karena harganya turun terus. Yang terakhir dari sisi technical atau range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, PT Bukalapak.com ini merupakan marketplace online di mana kita bisa melakukan jual beli produk secara online. Ya, berdiri sejak 9 September 2011 atau sudah 11 tahun dan memiliki 37 anak perusahaan. Ini cukup banyak teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya. Pemegang saham di bawah 5% ada totalnya 53,575%. Jadi cukup besar di atas 50%, namun yang dipegang masyarakat kemarin hanya 25%. Secara company history ini listing tadi 2021 sudah disebutkan ya, dengan IPO price-nya 850 dan total dana yang didapat dari bursa 21,9 triliun. Jadi ini cukup besar teman-teman ya. Persentase kepemilikan terakhir Desember 2021 ya, institusi asing itu menguasai di 51%, institusi lokal di 30%, dan terakhir di individu lokal di 17,7%. Ya, ini adalah jumlah pemegang sahamnya. Terakhir 30 Juni 2022 ada 118.708 investor. Ya, terlihat di bulan Mei dan Juni investor retail mulai masuk lagi ke saham ini. Kemudian kalau kita cek saldo laba pada kuartal 2 2022 itu ada minus 734 miliar. Jadi ini perusahaannya masih dalam kondisi merugi teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke fundamental analisis ya. Pertama kita akan bahas income statement. Di sini kita mewakili performance perusahaan selama ini seperti apa. Ya, kalau kita cek dari 2018, 2019, 2020, 2021 total pendapatan Buka ini naik terus teman-teman ya. Terakhir 1,87 triliun di tahun 2021. Nah, kalau labanya ini ternyata minus teman-teman ya, dari 2018, 2019 lebih parah, kemudian 2020 bisa mengurangi minusnya, 2021 naik lagi teman-teman ya. Meskipun lebih baik daripada 2018 dan 2019, tapi tetap masih minus nih teman-teman ya. Totalnya terakhir minus 1,67 triliun atau minus 89,3% dari total pendapatannya. Nah, bagaimana di kuartal 2 2022? Kebetulan ini sudah rilis laporan keuangan ya. Di kuartal 2 2022 ini pendapatannya sudah 903 miliar dengan laba bersihnya minus 5,96 triliun atau minusnya parah banget ya, minus 660% teman-teman ya. Oke, kalau kita cek di satu semesternya teman-teman ya, semester 1 itu artinya kuartal 1 ditambah kuartal 2, total pendapatannya 1,69 triliun atau sudah hampir menyamai pendapatan tahun 2021 teman-teman ya. Kemudian ini laba bersihnya kuartal 1 ternyata positif teman-teman ya, 8,59 triliun atau 508%. Karena di kuartal 1 ini ada profit yang cukup tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dari semester 1 2021 864 miliar, tentu saja ini jauh lebih tinggi secara pendapatan maupun secara net profit yang melompat sangat tinggi. Nah, ini tentu saja anomali yang harus kita cek teman-teman ya. Kenapa kok bisa ada loncatan tinggi seperti ini ya, baik pendapatan maupun laba bersihnya teman-teman ya. Kalau dicek teman-teman ya, ternyata Buka ini dulu pernah melakukan investasi di BBHI ya Januari 2022 dan saat itu perusahaan mengumumkan masuk melalui skema right issue dengan kucuran dananya 1,19 triliun atau setara 478 per saham. Jadi waktu BBHI right issue itu menggunakan dana IPO-nya untuk membeli saham setara harganya 478 dan sekarang harga BBHI kan naik ya, bagger ya, berkali-kali lipat. Dan manajemen Buka mengakui bahwa laba operasional sebesar 8,6 triliun ini didapatkan dari laba nilai investasi mark to market dari BBHI. Ya, jadi ini profitnya ini bukan berasal dari operasional teman-teman ya, tapi dari pembelian saham BBHI. Oke.
Dan ini sifatnya berarti tidak bisa diulang lagi ya, terbukti di kuartal 2 terjadi minusnya cukup dalam. Ya. Oke, ini dari sisi income statement ya teman-teman ya. Kita akan cek di sisi balance sheet-nya. Ya, ini karena masih baru IPO ya, jadi belum banyak data yang bisa kita analisa. Ya, kalau kita cek dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 loncat karena ya memang ada dana IPO. Terakhir asetnya 26,61 triliun, kemudian liabilitasnya 3,12 triliun, dan ekuitasnya 23,49 triliun. Jadi kalau secara liabilitas dibanding ekuitas ya jelas ini sangat sehat teman-teman ya. Ekuitasnya jauh lebih besar daripada liabilitas. Namun perlu dicatat bahwa ekuitas ini itu bukan hasil dari performance masa lalu, tapi karena hasil dari IPO. Artinya kita belum tahu nih apakah equity ini setiap tahunnya nanti akan bertambah banyak atau justru berkurang. Karena tadi kalau kita lihat performance-nya selama ini masih merugi secara operasional. Oke, kita akan cek dari sisi cash flow statement-nya teman-teman ya. Kalau kita cek arus kas dari aktivitas operasinya ini selalu negatif ya. Artinya perusahaan selalu tombok terus, arus kas yang keluar itu lebih besar daripada kas yang masuk. Ya. Dan ini akan terus menggerus uang cash yang ada di perusahaan setiap tahunnya teman-teman ya, kalau nggak bisa dikurangi. Oke, kalau kita cek dari arus kas investasinya, Buka ini sudah melakukan investasi ya, jelas karena habis IPO, uangnya cashnya banyak ini teman-teman ya, masih ada 20 triliun lebih. Ini dari pendanaan juga ini dari IPO, sebelum-sebelumnya ya ini pendanaan terus teman-teman ya, karena ya perusahaannya memang masih merugi, belum bisa mencetak laba, jadi ya pasti akan selalu mencari dana terus teman-teman ya. Nah, kalau kita cek terakhir ya, aktivitas investasinya di kuartal 2 di 1 semester 2022 ini, totalnya sudah menginvestasikan 3 triliun. Bukan sudah ya, baru 3 triliun dari total dana IPO tadi yang sekitar hampir 20 triliunan teman-teman ya. Artinya belum maksimal nih dana IPO digunakan ya. Oke, ini dari sisi cash flow statement-nya teman-teman ya. Nah, untuk dividen, ini belum pernah membagikan dividen teman-teman ya, dan kemungkinan di tahun-tahun ke depan belum memungkinkan untuk membagi dividen karena tadi masih merugi. Kalau kita cek dari PE standard deviation ini memang diperdagangkan ya di harga wajarnya teman-teman ya di 4,45. Kemudian kalau kita cek di price to book standard deviation B-nya ini diperdagangkan di bawah harga titik pusatnya teman-teman ya. Namun kalau kita cek ini selalu stabil di 1 teman-teman ya. Artinya nanti bulan Desember kalau masih belum bergerak, artinya ini 1 ini akan menjadi titik pusatnya lagi teman-teman. Jadi menjadi new normalnya dia bahwa dia tuh diperdagangkan di price to book value 1. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata kembali naik ke price to book value 11,29 tentu harganya akan naik jadi 3.500 teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan fundamental teman-teman ya. Kami akan coba memberikan pandangan kami atas jawaban pertanyaan ini. Namun, teman-teman bisa aja jawabannya berbeda ya, karena fundamental itu sifatnya memang sangat subjektif ya, tergantung orang yang menilainya. Yang pertama adalah apakah fundamental perusahaan baik. Jadi kalau kita lihat ya, dari sisi kinerja yang masih membukukan laba negatif dari operasional, walaupun ada tambahan profit dari investasi di saham BBI, namun itu tidak bersifat recurring atau tidak bisa bersifat diulang-ulang terus, hanya satu kali saja. Karena kalau diulang-ulang terus artinya dia akan menjadi perusahaan investasi, ya, mencari profit dari bursa efek, teman-teman ya. Kan bisnis utamanya sebenarnya bukan itu. Oke, kalau kita cek dari sisi balance sheet, di mana posisi ekuitas berada di 7,5 kali dari total liabilitas menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat sehat dari sisi balance sheet. Tadi juga ada catatan ya bahwa 75 kali ini bukan dari hasil performance mereka, tapi dari hasil IPO. Artinya 75 kali ini mungkin ada potensi untuk turun setiap tahunnya karena tadi performance-nya masih negatif teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi arus kas yang selalu menghasilkan kas negatif dari aktivitas operasi, kemudian melakukan investasi ya, walaupun masih kecil persentasenya dibandingkan nilai kas dari IPO ya. Secara keseluruhan teman-teman ya, kalau ditanya apakah fundamental perusahaan ini baik, ya fundamental Buka saat ini tidak baik untuk dimiliki ya, menurut kami. Memang ini perusahaan yang memiliki tujuan baik ya, membantu UMKM, namun kalau kita memandangnya sebagai investor yang ingin membeli perusahaan ini, tentu ini bukan perusahaan yang berfundamental baik untuk dibeli saat ini, kecuali nanti sudah bisa membuktikan profitable ya teman-teman ya.
Oke, kemudian pertanyaan yang kedua ya, ini sudah tahu ya bahwa fundamental perusahaan tidak baik. Oke, kita tetap cek harganya. Harusnya kalau ini sudah dijawab tidak baik, kita nggak perlu cek yang kedua teman-teman ya. Namun kita tetap akan cek aja, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar. Nah, kalau kita cek ya, book value-nya atau modal perusahaan saat ini kan di perusahaan ada 32,2 triliun ya, atau per lembar sahamnya adalah 312. Harga di pasar atau market cap-nya 34,2 triliun atau per lembar sahamnya 332. Artinya kita harus membayar 1,06 kali kalau mau membeli perusahaan ini sekarang. Ya sebenarnya ini harganya wajar ya. Bisa dibilang murah kalau misalnya kita beli perusahaan di price to book value 1 ya, karena kan kita nggak perlu effort untuk merintis dan segala macam, kita tinggal beli sesuai dengan modalnya yang ada saat itu. Namun karena ini performance perusahaannya masih negatif ya tentu saja book value-nya akan semakin turun nanti setiap tahunnya kalau masih negatif terus ya. Kemudian kalau kita cek ya dari sisi earning-nya 12 bulan ke belakang mendapat 7,68 triliun atau 74 per lembar saham. Nah, kalau kita bagi ya, kita beli di harga 34,2 triliun, kemudian dia bisa berhasil mencetak laba seperti ini terus, akan balik modal 4,4 tahun. Namun, tadi sudah diinfokan bahwa profit ini itu didapat dari kenaikan harga saham BBHI. Kebetulan saja harganya naik. Beda cerita kalau harganya turun. Ingat ya, itu bukan profit yang sifatnya berulang. Karena bisnis fokus Bukalapak bukan mencari untung di bursa efek. Ya, jadi kemungkinan ini tidak bisa terulang ya. Dan kalau misalnya itu tadi di take out profit dari kenaikan saham BBHI, maka sebenarnya semester 1 ini Bukalapak masih minus 1,4 triliun ya, sehingga balik modalnya tentu saja masih cukup lama, bahkan setiap tahun pasti tetap akan mengerus book value kalau masih merugi terus. Oke, ini jawabannya artinya ya menurut kami sih tetap mahal ya teman-teman ya untuk perusahaan yang masih seperti ini ya. Kalau kita lihat di kondisi saat ini aja mungkin kelihatannya murah gitu ya. Namun kalau kita lihat tadi penyebab-penyebabnya dan kedepannya akan seperti apa ya tentu saja ini mahal. Oke, sekali lagi teman-teman ya, fundamental perusahaan itu tidak terkait langsung dengan harga perusahaan. Jadi kalau fundamentalnya bagus, profit terus, naik terus, tidak berarti sahamnya harus naik terus. Begitu pula sebaliknya, kalau performa perusahaannya biasa saja, profitnya nggak naik-naik, nggak turun juga, atau justru malah rugi terus, tidak berarti harga sahamnya harus turun ya, bisa saja naik ya, karena harga saham di masa depan tuh kita nggak pernah prediksi teman-teman ya, nggak bisa pernah kita prediksi. Oke, kita akan langsung masuk yang kedua yaitu seasonality analysis ya. Ini karena datanya tidak lengkap, artinya ini belum valid teman-teman ya, belum valid untuk dipakai karena baru IPO tahun lalu. Namun informasi aja bahwa di bulan September mulai bulan depan sampai akhir tahun ini tahun lalu selalu minus teman-teman ya. Dan bulan Agustus ini sudah naik 12,93%. Nah, nanti kita akan cek nih kenaikan ini dari mana ya di analisa yang ini teman-teman ya di Bandarmologi. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya dari 3 Januari ya sampai hari ini video ini dibuat itu terjadi pembuang barang yang cukup besar ya, merah-merah yang volumenya cukup besar, buang barang terus. Nah, terakhir-terakhir ini harganya naik karena sudah mulai ada yang borong nih teman-teman ya. Dalam volume yang cukup besar, lebih besar daripada yang buang teman-teman ya. Akhirnya harganya ikut naik. Siapa yang borong? Ini adalah RF teman-teman. Ya, dan yang buang selama ini itu AK, CS, BK ini broker asing, RF ini broker lokal. Jadi kalau secara bandarmologi ini kan tidak melihat lokal atau asing, artinya sedang ada yang memang yang mulai memborong. Dan di sini adalah broker lokal teman-teman ya. Tadi kan kita lihat ya di awal bahwa saham ini dikuasai oleh asing 51%. Lah kita akan lihat cek overlay foreign flow-nya teman-teman ya. Aliran dana asingnya ternyata di tengah-tengah kenaikan ini itu masih terjadi penurunan teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini juga pernah terjadi satu kali teman-teman ya. Harganya naik namun asing masih buang. Nah, tiba-tiba setelah naik 2 kali drop lagi teman-teman ya. Nah, apakah akan terulang seperti itu? Karena ingat ya, yang bisa menurunkan harga adalah orang yang memiliki stok atau memiliki saham tersebut. Yang bisa menaikkan harga adalah orang yang memiliki banyak uang untuk memborong saham tersebut. Nah, kalau selama yang punya barang masih guyur terus, ya kemungkinan ini akan
turun lagi. Ini mungkin dipancing ke atas untuk supaya retail masuk, kiranya ini sudah double bottom, ya toh, naik ke atas ya. Tapi ini nggak tahu teman-teman ya, ini hanya perkiraan saja. Tapi yang terjadi nanti ke depan ya tetap aja ya, nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita lihat di asing ini justru malah tambah besar buangnya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi analisis teman-teman ya. Jadi lagi turun terus karena emang asing lagi buang barang terus teman-teman ya. Tadi kan menguasai saham ini ya, lagi lepas terus sahamnya. Kenapa lepas terus? Yaitu kita nggak perlu tahu ya, karena bandarmologi itu ilmu mengikuti uang besar, bukan ilmu menebak-nebak kenapa dia buang barang. Ya, kalau dia buang barang ya kita ikut buang, kalau dia akumulasi kita ikut akumulasi. Ilmunya cuma seperti itu teman-teman ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi ya. Kalau kita cek dari sisi teknikalnya, sedang downtrend teman-teman ya. Di bawah garis EMA 200 ini juga masih belum stabil ya, karena garisnya baru segini, baru setahun. EMA 50 juga ini sudah di breakout teman-teman ya. Sebelumnya downtrend, kemudian ini di breakout. Nah, apakah ini true breakout atau false? Hanya untuk menenangkan para investor retail untuk mencoba averaging lagi, dikiranya sudah mau naik, kemudian dibanting lagi ke sini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini ternyata hanya false ya, hanya penenang saja supaya retail-retail yang masih nyangkut ini pada averaging down ya, karena dianggapnya sudah mau mulai naik ya, kemungkinan akan turun lagi sampai ke 252 kan. Dan kalau tembus sampai 252, di bawah 252 tentu saja ini akan melanjutkan penurunan lagi teman-teman ya. Namun kalau ini ternyata bukan false atau ternyata broker lokal ini membackup ya, membackup untuk menaikkan harga ya, kemungkinan bisa mencapai harga 416 nih teman-teman ya. Bisa membalikan tren. Oke. Gimana kita nggak pernah tahu ya. Nanti kita tahunya kalau sudah terjadi teman-teman ya. Di sini kita hanya menganalisa, mengira-ngira batasan-batasan yang harus kita ketahui. Dan secara likuiditas teman-teman ya, kalau kita cek ya di 3 hari terakhir memang ada transaksi yang naik gitu teman-teman ya, dari rata-rata 482,7 lembar saham per hari diperdagangkan ya, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya 160 miliar per hari. Jadi ini likuiditasnya cukup besar. Oke, dari kami mungkin itu aja analisanya teman-teman ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.